Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Abdurrahman MM. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemaparan materi dari efisiensi distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam. Yang pertama, mengenai distribusi. Alokasi distribusi pendapatan yang efisien dan yang tidak keluar dari koridor syariah telah diatur dalam Islam. Karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan dan mengakibatkan konflik dalam bermasyarakat, bahkan kemiskinan yang berkepanjangan. Yang selanjutnya yaitu sistem distribusi pendapatan. Sistem distribusi pendapatan di dalam ekonomi pasar termasuk Indonesia masih mengandung kelemahan, yaitu terjadinya tidak merata dan ketimpangan sosial yang mengakibatkan ketidakselarasan, maksimalisasi profit maupun krisis moral. Adanya kecenderungan sistem ekonomi pasar dapat menyebabkan tujuan dari ekonomi Islam sulit untuk dicapai. Nilai dasar yang membentuk sistem kapitalis berupa paham materialisme dan sekuler. Paham ini cenderung mengarahkan bahwa kehidupan materi duniawi adalah segalanya. Paham materialisme ini lebih cenderung kepada bahwa kehidupan manusia berorientasi pada kesenangan, kenikmatan secara fisik semata dan juga kekayaan duniawi. Nah, selanjutnya yaitu di dalam distribusi ekonomi ada 4 bagian dalam distribusi hasil produksi. Yang pertama yaitu upah, yang kedua yaitu bunga, yang ketiga adalah sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek itu, dan yang keempat laba atau profit para manajer yang mengelola dan mengurusi pelaksanaan proyek dan juga sebagai penanggung jawabnya. Berikut juga beberapa konsep Islam yang terdapat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan distribusi pendapatan. Yang pertama, kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. Yang kedua, pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Yang ketiga, Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infak dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Di dalam efisiensi ada efisiensi alokasi, yang mana efisiensi alokasi ini lebih dikenal dalam sistem ekonomi konvensional. Artinya bahwa barang dapat dikatakan efisien jika terdapat individu yang utility-nya dapat meningkat tanpa harus mengurangi utility orang lain. Dalam efisiensi juga ada keadilan, yang mana keadilan inilah yang harus kita lakukan dalam perekonomian, utamanya ekonomi dalam Islam. Bahkan efisiensi adalah perbandingan antara output dan input, di mana input digunakan setepat dan sebaik-baiknya. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka akan mencapai alokasi yang efisien, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa alokasi tersebut adil. Dampak distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam. Yang pertama, dalam konsep Islam perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dari bentuk proses kesadaran masyarakat terhadap dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, seseorang muslim menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan, apalagi perorangan. Yang ketiga, negara memiliki tanggung jawab untuk
menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan seperti sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.